Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat isya dan sholat tarawih rahimahullah. Alhamdulillah, kita senantiasa diberikan oleh Allah Azza wa Jalla begitu banyak nikmat iman dan takwa, dan tidak lupa pula nikmat sehat, sehingga kita senantiasa bisa melaksanakan ibadah puasa dan juga sholat berjamaah dengan keadaan sehat walafiat. Sholat asar tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, sosok sebagai suri tauladan bagi kita, sosok yang menuntun kita dari jalan jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga kelak kita di hari akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sudah memberitahu sedikit tentang dua golongan yang berada di dalam bulan suci Ramadan, yaitu golongan pertama, orang yang berada dalam bulan suci Ramadan berdasarkan keimanan dan mengharap ridho pahala kepada Allah Azza wa Jalla. Dan golongan yang kedua hanya mendapatkan rasa lapar dan haus, tidak dapat pahala sedikit pun. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, salah satunya kemarin adalah niat kita. Mari kita niatkan segala bentuk ibadah di bulan suci Ramadan ini ikhlas lillahi ta'ala, niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa ada campur tangan dari niatan yang lain. Maka dari itu, bagaimana caranya agar niat kita senantiasa ikhlas? Maka yang pertama, jangan sampai kita niatkan kepada hal-hal yang berbau duniawi. Dan yang kedua, jangan sampai kita meniatkan suatu hal ibadah karena berharap pujian dari sesama manusia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam perjalanan hidup ini kita senantiasa berbuat kebaikan sesama manusia. Akan tetapi bisa jadi kita melakukan 100 kebaikan, dan ketika kita melakukan satu kesalahan saja, bisa jadi manusia yang sering kita bantu hanya mengingat kesalahan kita. Bisa jadi seseorang yang telah kita berikan waktu luang, kita korbankan waktu luang kita, akan tetapi dia tidak menghargai waktu luang itu. Maka dari itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagai pengingat, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu." Dan apa saja yang kalian kerjakan min khair, dari kebaikan, ya'lamuhu, maka sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka dari ayat ini kita dapat mengambil hikmah bahwa sesungguhnya kebaikan yang kita berikan atau kita lakukan terhadap sesama manusia, akan tetapi tidak mendapatkan balasan yang baik, akan tetapi Allah Maha mengetahui. Maka dari itu jangan sampai niat kita salah, kita mau berbuat baik karena mau mendapatkan balasan dari sesama manusia. Karena sesungguhnya ketika kita berharap kepada sesama manusia, kita akan sering yang namanya kecewa. Karena pengharapan kepada manusia itu pengharapan yang tidak pasti. Akan tetapi mengharap kepada Allah, Allah selalu memberikan kebaikan kepada kita. Bisa jadi di dalam dunia ini tidak dapat balasan dari Allah, akan tetapi di akhirat kelak insya Allah kita akan mendapatkan pahala-pahala dari apa yang kita kerjakan.
Maka yang kedua, jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka marilah kita mencoba melatih rasa ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah berkata, tidak akan berkumpul dalam satu hati dua tujuan yang saling bertentangan. Yang pertama adalah tujuan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah tujuan mencari pujian manusia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui dalam dunia kerja saja, misalnya di perkantoran, bisa jadi seseorang melakukan kebaikan itu karena ingin dilihat oleh atasan. Bisa jadi dia melakukan sesuatu dengan dia bukan karena mencari ridho dari Allah, akan tetapi mencari pengharapan balasan dari sesama manusia. Pun sama apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seseorang tidak akan mencapai keikhlasan sampai ia tidak suka jika amalnya diketahui oleh manusia. Maka dari itu jamaah rahimahullah, kita senantiasa melakukan kebaikan. Akan tetapi jika di dalam kesendirian, apakah kita mampu melakukan kebaikan tersebut? Kita terbiasa sholat berjamaah 5 waktu, apakah kita juga terbiasa sholat tahajud di sepertiga malam terakhir? Maka disitulah tolak ukur bagaimana keikhlasan kita latih dan kita coba terus-menerus, karena sesungguhnya yang tahu niat ikhlas atau tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sering kita melakukan kebaikan akan tetapi tidak dibalas dengan kebaikan pula. Maka dari itu mari kita latih hati kita agar tidak senang merasa kecewa terhadap balasan orang lain, agar tidak baperan dan sehingga kita patah semangat dalam melakukan kebaikan. Apalagi kita sedang berada di bulan suci Ramadan, marilah kita perbanyak amal-amal. Jangan sampai kita ingatkan kembali, jangan sampai kita menumpuk amal-amal yang sunnah, akan tetapi amal-amal yang wajib kita tidak kerjakan. Kita senantiasa melakukan sunnah yang sunnah, akan tetapi yang wajib tidak dikerjakan. Maka dari itu kita kerjakan yang wajib dan kita tambah yang sunnah. Jangan sampai yang sunnah kita utamakan, akan tetapi yang wajib kita tinggalkan. Allah berfirman dalam surat Al-Insan, "Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura." Sesungguhnya kami yang memberikan makanan kepadamu liwajhillah, karena untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum, kami tidak ingin menginginkan dari kalian jazaa'an wa la syukura, yaitu balasan dan juga rasa terima kasih. Maka dari ayat ini kita bisa menyimpulkan, kita ketika berbuat baik kita perlu mencari-cari balasan. Misalnya kita sering membantu orang tersebut di saat dia sedang kesusahan, di suatu saat kita yang kondisinya sedang kesusahan, akan tetapi orang yang senantiasa kita bantu tidak membantu kita, dan di dalam hati kita timbullah rasa tidak ikhlas ketika memberi bantuan kepada orang tersebut, maka sia-sialah amal-amal yang telah kita kerjakan. Maka dari itu jamaah rahimahullah, bab ikhlas niat ini sangatlah penting dan benar-benar harus kita perhatikan, karena jangan sampai amal yang kita kerjakan bertahun-tahun, berbulan-bulan bisa lenyap seketika karena tidak ada rasa ikhlas dalam diri kita. Terutama di bulan suci Ramadan ini, di mana bulannya pahala dilipat gandakan, di mana tempat terbaik untuk memanen pahala-pahala kita. Maka dari itu jamaah, monggo mari kita perbanyak amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.